Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Priti Oktaviani dengan NIM 22022157 yang akan memimpin atau akan menjadi moderator pada kali ini. Nah, yang terhormat Ibu Dr. Farida Mayat MPD dan Ibu Tisna Syafnika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Prenatal Bayi Balita. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelompok 4 dan mungkin kalian sudah melihat anggota dari kelompok 4 dari video sebelumnya ini. Jadi tidak perlulah untuk memperkenalkan lagi teman-teman dari kelompok 4. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas lanjutan mengenai perkembangan batita usia 2-3 tahun. Nah, untuk submaterinya kami akan menjelaskan yang pertama yaitu perkembangan peran sosial batita usia 2-3 tahun. Yang kedua yaitu hambatan dalam perkembangan optimal batita usia 2-3 tahun. Dan yang terakhir yaitu rangsangan atau stimulus untuk perkembangan optimal pada batita usia 2-3 tahun. Nah, ini akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri kami yaitu dari anggota kelompok 4 sendiri. Nah, untuk menjelaskannya kita langsung saja atau kita persilakan saja kepada pemateri 1 yang akan membahas mengenai perkembangan peran sosial batita usia 2-3 tahun. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu yang A. Tahap perkembangan peran sosial batita usia 2-3 tahun. Perilaku sosial atau personal sosial adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri bersosialisasi dengan lingkungannya. Perkembangan adaptasi pada anak prasekolah yaitu dapat bermain dengan permainan sederhana, mengenali anggota keluarganya, menangis jika dimarahi, membuat permintaan yang sederhana dengan gaya tubuh, menunjukkan peningkatan kecemasan terhadap perpisahan, dan sebagainya. Aspek perkembangan perilaku sosial anak usia 2-3 tahun. Yang pertama yaitu dapat mematuhi perintah sederhana. Yang kedua sudah mulai memperlihatkan rasa cemburu atau iri terhadap saudaranya. Yang ketiga merasa sulit untuk berbagi dengan orang lain dan menunjukkan perasaan bersaing. Yang keempat mencoba memaksakan kehendaknya pada orang lain. Yang kelima ingin mandiri atau mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tapi masih mencari peneguhan orang dewasa. Yang keenam, dapat mematuhi perintah yang rumit. Yang ketujuh, minat bermain ditunjukkan dengan cara memperhatikan temannya ketika bermain dan segera bergabung bila tertarik. Yang kedelapan, sikap kemandirian semakin jelas dengan lebih banyak berbuat untuk diri sendiri tanpa memperdulikan apakah temannya memperhatikan atau justru membelakanginya. Yang terakhir, dapat bekerja sama dengan orang dewasa dalam sejumlah aktivitas sederhana. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 1 yang sudah menjelaskan mengenai perkembangan peran sosial batita usia 2-3 tahun. Selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri 2 yang akan menjelaskan mengenai hambatan dalam perkembangan optimal batita. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang hambatan dalam
perkembangan optimal balita usia 2-3 tahun. Berikut adalah beberapa hal yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah asupan gizi yang tidak memadai. Yang kedua, pola asuh yang buruk. Yang ketiga, kurangnya stimulasi yang diberikan. Dan yang keempat, gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani. Baik, yang pertama adalah asupan gizi yang tidak memadai. Pemenuhan gizi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan atau masa keemasan, yaitu sejak pertumbuhan hingga anak berusia 2 tahun, berperan dalam perkembangan anak, yang mana sangat pesat, hingga membantu perkuatan sistem imun. Yang kedua, pola asuh yang buruk. Orang tua yang terlalu mengatur maupun terlalu mengizinkan dapat menjadikan anaknya memiliki permasalahan perilaku. Apabila terlalu diatur, anak dapat menjadi kurang kreatif atau kritis. Yang ketiga, kurangnya stimulasi yang diperlukan. Stimulasi yang diberikan oleh gadget sangat terbatas, sedangkan anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang membutuhkan interaksi yang nyata, yang mana menawarkan stimulasi yang lebih variatif dan relevan bagi tumbuh kembangnya. Yang keempat, gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani. Inilah mengapa screening tumbuh kembang diperlukan. Dengan screening, tumbuh kembang akan dapat terdeteksi. Semakin dini terdeteksi, semakin baik karena dengan itu dapat segera diberikan penanganan. Prinsipnya, dengan semakin dini intervensi yang tepat diberikan, semakin baik hasilnya. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Kita lanjut ke pemateri terakhir atau materi kitab terakhir pada kali ini, yaitu tentang rangsangan atau stimulus untuk perkembangan optimal pada balita usia 2-3 tahun. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyidik 3 akan membacakan stimulasi untuk perkembangan optimal balita usia 2-3 tahun. Stimulasi dini bagi setiap anak berbeda-beda, tergantung dari umurnya. Berikut stimulasi yang dapat diberikan kepada anak. 1. Mengenal dan menyebutkan warna. 2. Melakukan tes sifat dan menyebutkan nama temannya. 3. Menghitung benda. 4. Memakai baju. 5. Menjikat gigi. 6. Bermain kartun boneka atau masak-masakan. 7. Menggambar garis lingkaran atau manusia. 8. Latihan berdiri dengan satu kaki atau keseimbangan. 9. Belajar buang air kecil atau besar di toilet. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menjelaskan mengenai lanjutan dari perkembangan balita usia 2-3 tahun. Nah, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.